Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil Ahmad Junaidi, SKM MPH, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer dasar. Perkenalkan, nama saya Lintang Dwi Caheningrum dari Prodi D3 RMIK Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan hardware dan software di bidang kesehatan. Untuk poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian, kedua manfaat, ketiga contoh hardware dan software di bidang kesehatan, keempat inovasi, kelima kemungkinan teknologi kesehatan di masa depan, keenam kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari hardware dan software. Sebelum kita memasuki hardware dan software, kita ketahui terlebih dahulu yaitu teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara pembuatan alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu fasilitas berupa hardware atau software yang dapat memberikan peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat luas dengan cepat dan tepat. Nah, kita ketahui yaitu pengertian dari hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Fungsi hardware sendiri adalah sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator. Untuk selanjutnya, data akan diproses menjadi data output yang merupakan informasi. Hardware dari segi fungsinya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu input atau masukan, yang kedua proses atau pemrosesan, dan yang ketiga yaitu output atau keluaran. Sedangkan pengertian dari software adalah perangkat lunak. Istilah ini digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Berbagai macam program yang terinstal di dalam perangkat komputer juga masuk dalam kategori software, termasuk juga sistem operasi yang digunakan pada komputer tersebut. Fungsi software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Nah, untuk peranan teknologi informasi pada bidang kesehatan juga memudahkan pekerja medis dalam mengelola dan menyimpan data administrasi rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan, mendiagnosa penyakit pasien, menganalisis bagian dalam organ tubuh manusia yang sulit dilihat, penentuan obat yang tepat untuk pasien, melakukan riset bidang kedokteran, reka medik, dan masih banyak lainnya. Poin yang kedua yaitu manfaat. Manfaat teknologi di bidang kesehatan, yang pertama, mempermudah tenaga medis dalam melakukan pertolongan kepada pasien. Kedua, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Ketiga, monitoring secara online. Empat, menjangkau pasien lebih luas. Poin yang ketiga yaitu contoh hardware dan software di bidang kesehatan. Untuk yang hardware, yang pertama MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pemeriksaan diagnostik dalam ilmu kedokteran yang menghasilkan gambaran potongan tubuh manusia dengan menggunakan medan magnet tanpa menggunakan sinar X. Yang kedua, USG atau ultrasonografi adalah sonografi obstetrik yang digunakan oleh dokter spesialis kebidanan untuk memperkirakan usia kandungan dan masih banyak yang lain. Untuk software, contohnya yang pertama Spirosmart, yaitu merupakan aplikasi kesehatan dalam iPhone deteksi kesehatan paru-paru. Jadi, untuk pasien atau untuk orang-orang bisa mendeteksi apakah paru-paru kita itu sehat atau tidak, yaitu menggunakan Spirosmart. Untuk aplikasi yang kedua yaitu Nightboom. Nightboom dapat membantu para penggunanya untuk bersemangat olahraga dengan aplikasi musik. Jadi dengan aplikasi tersebut, pengguna dapat mempunyai semangat untuk berolahraga setiap hari. Dan masih banyak yang lain. Poin yang keempat yaitu inovasi hardware dan software di bidang kesehatan.
Salah satu inovasi yang ada pada tahun 2021 yaitu rancang bangun gelang lokator pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan metode Haversight sebagai pengidentifikasian pelanggaran zona aman isolasi mandiri menggunakan komunikasi LoRa atau long range. Nah, di sini kita akan bahas yaitu tentang teori dan metodenya. Untuk yang teori, yang pertama yaitu LoRa atau Long Range. LoRa merupakan salah satu protokol komunikasi nirkabel jarak jauh dan berdaya rendah. LoRa menjadi solusi baru untuk pengaplikasian Internet of Things yang membutuhkan infrastruktur minimal dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, LoRaWAN. LoRaWAN adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data dari beberapa node atau sensor menuju network server menggunakan protokol LoRa. Yang ketiga, metode Haversight adalah metode yang digunakan untuk melakukan kalkulasi jarak antara dua titik koordinat dalam sebuah area. Untuk metode yang digunakan yaitu hardware. Dalam pembuatannya terdapat beberapa komponen yang digunakan sebagai pembuatan sistem, di antaranya yaitu ESP32, ESP8266, GPS Neo Blox 6, strap SX1276, antena 923 MHz, tiang bambu, dan box. Semua komponen disusun sesuai tahapan sehingga sistem bisa bekerja dengan baik. Untuk softwarenya, yaitu program dimulai dengan mengambil data dari cloud dan database. Untuk data dari cloud yang diambil ialah latitude dan longitude. Di sini saya beri nama Y dan data yang diambil dari database yaitu longitude dan kondisi latitude dan longitude dari database diberi nama X. X adalah koordinat radius aman pasien, sedangkan Y ialah koordinat real time yang didapat dari GPS. Selanjutnya, X dan Y dikalkulasi menggunakan metode Haversight untuk diketahui selisih jarak antara X dan Y. Jika jarak hasil kalkulasi melebihi jarak aman, maka marker akan berubah menjadi hitam. Namun, jika jarak masih berada dalam jarak aman, maka marker akan berwarna sesuai dengan kondisi pasien. Untuk ADP berwarna kuning dan PDP berwarna merah. Poin yang kelima yaitu kemungkinan teknologi kesehatan di masa depan. Yang pertama, artificial intelligence. Teknologi ini memudahkan pasien mendapatkan pelayanan dan bantuan medis secara cepat dan tepat. Yang kedua, virtual reality, yaitu merupakan teknologi yang dapat menghadirkan lingkungan real secara maya. Alat ini bisa untuk simulasi operasi bagi dokter, yaitu menentukan lokasi bagian tubuh pasien yang akan dioperasi. Kemudian yang ketiga, augmented reality, yaitu teknologi yang digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan sebelum operasi, seperti CT scan atau MRI, yang dapat memberikan gambaran kepada ahli bedah tentang anatomi internal pasien. Kemudian yang keempat yaitu healthcare trackers, wearables, dan sensors. Teknologi ini biasa digunakan sehari-hari membantu pengguna memonitor kesehatannya secara mandiri. Jadi, pengguna dapat mengetahui apakah kita dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, selanjutnya poin ke-6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi adalah ilmu kepengetahuan yang mempelajari tentang cara pembuatan alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu fasilitas berupa hardware atau software yang dapat memberikan peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat luas secara cepat dan tepat. Yang kedua, manfaat adanya teknologi informasi di bidang kesehatan yaitu mempermudah tenaga medis dalam melakukan pertolongan kepada pasien, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah, monitoring secara online, dan menjangkau pasien lebih luas. Yang ketiga, rancang bangun gelang lokator pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan metode Haversight sebagai pengidentifikasian pelanggaran zona aman isolasi mandiri menggunakan komunikasi LoRa atau long range adalah salah satu inovasi yang dirancang menggunakan teknologi informasi baik hardware maupun software. Yang keempat, kemungkinan teknologi kesehatan di masa depan yaitu artificial intelligence,
virtual reality, augmented reality, dan healthcare trackers, wearables, dan sensor. Daftar pustaka terlampir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya, Lintang Dwi Cainingrum, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.